Halo, selamat pagi anak-anak dan selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu GKI Tubagus Angke. Salam kenal ya, salam perkenalan dari Ibu Lena. Ibu Lena dari GKI Taman Aries. Nah, kita sama-sama satu GKI ya. Nah, Ibu Lena mau ajak anak-anak ya, mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu sebelum firman Tuhan. Anak-anak bisa? Nah, lagunya Roh Kudus yang manis. Nah, siapa anak-anak yang sudah pinter, sudah bisa? Dengan suara lebih keras anak-anak menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Yuk, sekarang kita akan menyanyikannya bersama-sama. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, anak-anak tadi sudah menyanyikan Roh Kudus yang manis. Bagus ya. Nah, kata-katanya juga tadi anak-anak sudah hayatin semua. Oke, yuk kita akan satu dalam doa untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Yuk, untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lena dan anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih anak-anak boleh melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan di dalam hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Semua? Kita mau buka dan baca Alkitabnya. Bagi anak-anak yang sudah bisa baca, boleh membacanya. Tapi anak-anak yang belum bisa baca dibantu oleh papa dan mama. Dari mana ya? Dari Kisah Rasul 1 ya. Alkitabnya Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Oh, pendek sekali ya ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak, Ibu Lena mau tanya. Anak-anak masih ingat tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib?
Siapa yang ingat? Oh, ingat ya. Nah, setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang terjadi pada Yesus? Anak-anak boleh jawab. Ya, jawab apa? Ah, iya. Walaupun secara online anak-anak boleh jawab dari rumah ya. Nah, anak-anak, betul sekali. Tuhan Yesus bangkit. Bangkit dari siapa? Melawan kuasa maut. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Nah, coba lihat anak-anak. Tuhan Yesus bangkit dari mana? Dari kubur. Ya, wah, Tuhan Yesus percaya mukanya ya. Wah, kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan pada hari apa? Paskah. Iya, betul. Pada hari Paskah. Anak-anak sudah dengar cerita minggu lalu oleh guru-guru sekolah minggu tentang Maria Magdalena dan murid-murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, di mana? Di ruangan tertutup. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan luka. Luka apa nih? Luka di tangan dan di lambungnya kepada para muridnya. Ya. Nah, murid-murid jadi percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak langsung naik ke sorga, ya, tetapi Tuhan Yesus berada di tengah para muridnya dan berbincang-bincang tentang kerajaan sorga. Nah, selama berapa lama berbincang-bincangnya? Wah, selama 40 hari, ya. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan muridnya. Sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus tidak selamanya bersama para murid. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang makan dengan para muridnya, anak-anak lihat, Tuhan Yesus menyatakan janjinya kepada para muridnya dan berkata, jangan pergi dari Yerusalem. Ya, murid-murid tidak boleh pergi dari Yerusalem karena dikatakan Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi murid-murid akan dibaptis oleh Roh Kudus. Oh, artinya murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nah, Roh Kudus akan menyertai sepanjang hidup anak-anak dan Ibu Lena untuk dapat melakukan perintah Tuhan supaya kita semua ini dapat berbuat baik. Anak-anak mau? Ya. Nah, berbuat baik. Bagaimana berbuat baiknya Bu Lena? Berbuat baiknya seturut dengan firman Tuhan. Ya, seperti lagu awal yang dinyanyikan. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Iya, betul ya. Tuhan Yesus berkata ya bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa di sorga dan menyerahkan tugas ini kepada siapa? Kepada para muridnya. Ya, Tuhan Yesus berkata akan memberikan tugas itu kepada para murid. Coba Ibu Lena mau tanya, di sini anak-anak siapa yang suka diberi tugas oleh papa dan mama? Angkat tangan. Oh, ada ya? Wah, bagus. Kenapa sih papa mama memberikan tugas kepada anak-anak? Ya, karena papa mama percaya kepada anak-anak untuk melakukan tugas tersebut. Nah, tugas yang papa mama berikan itu tidak menyusahkan anak-anak loh, ya, tetapi menolong anak-anak agar mampu menjadi anak yang mandiri, anak yang
bisa berusaha sendiri tanpa harus dibantu oleh papa dan mama. Begitupun Tuhan Yesus percaya memberikan tugas kepada para muridnya dan kepada kita semua loh ya, untuk meneruskan karya pelayanannya di dunia, menyebarkan kasih Tuhan kepada siapa? Kepada sesama kita yang ada di dunia. Nah, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengasihi sesama dan menceritakan apa? Tentang karya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa kita semua. Tuhan Yesus berkata ya, bahwa sekalipun tidak bersama para murid, tetapi Bapa yang di sorga akan mengirim Roh Kudus. Ya, Bapa di sorga akan mengirim Roh Kudus yang akan tinggal di antara para muridnya untuk menolong para muridnya agar mampu menjadi saksi Tuhan Yesus di dunia. Ya, nah anak-anak, Tuhan Yesus menjanjikan akan datang Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Nanti anak-anak juga akan menyanyikan dengan guru-guru atau kakak-kakak dari GKI Tubagus Angke. Janji yang manis takkan kulupakan. Nah anak-anak, wah Bu Lena dan anak-anak adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bu Lena dan anak-anak diberi tugas. Ya, semuanya diberi tugas untuk apa? Untuk menceritakan kasih Kristus kepada semua orang. Semua orang di mana aja di dunia ini. Nah, anak-anak gimana ya bisa menceritakannya? Jangan khawatir. Roh Kudus akan membantu, memampukan anak-anak kita semua untuk menceritakan tentang kasih Kristus. Ya, jadi anak-anak nggak usah takut, akan ada pertolongan dari Roh Kudus. Siapa di sini? Bu Lena mau tanya, anak-anak yang sangat mengasihi papa dan mama, opa dan oma, kakak dan adik, atau teman-teman di sekolah maupun di sekolah minggu. Ada, wah angkat tangan ya. Nah, anak-anak boleh mengatakan kepada papa dan mama. Ada papa mama di situ? Ya, boleh. Anak-anak langsung mengatakannya kepada papa mama bahwa anak-anak mengasihi, menyayangi papa dan mama. Peluk papa mama. Ya, anak-anak mengasihi, menyayangi papa dan mama. Nah, atau kakak dan adik boleh saling peluk ya, bahwa kalian mengasihi. Nah, nanti bila sudah datang waktunya anak-anak di sekolah maupun datang di sekolah minggu, anak-anak bisa mengatakan langsung kepada teman-teman di sekolah bahwa kalian mengasihi teman kalian. Ya, bisa? Nah, anak-anak juga tidak hanya bisa berkata-kata saja, tetapi harus ada tindakan nyata yang Tuhan inginkan. Ya, adalah perbuatan. Anak-anak dapat mendoakan juga atau mengunjungi opa oma. Ya, opa oma, saya sayang loh sama opa oma. Ya, nah, atau tante, atau kakak adik, atau juga ada teman yang sedang kesusahan. Ya, anak-anak bisa. Atau yang sedang apa? Sakit. Anak-anak bisa datang. Ya, mendoakan. Anak-anak berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Ya, nah untuk menolong anak-anak dan Ibu Lena melakukan semua apa yang Tuhan mau. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu untuk mengasihi dan menceritakan tentang kasih Tuhan. Ya, kiranya Roh Kudus boleh tinggal
di hati Ibu Lena dan anak-anak semua. Ya, oke, dengan pimpinan Roh Kudus, anak-anak juga dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Ya, nah, nanti setelah selesai cerita, nanti ada pertanyaan dari Ibu Lena. Ya, anak-anak boleh menjawab. Oke, nah, berbuat baik itu sulit atau gampang ya? Coba jawab anak-anak. Berbuat baik itu sulit atau mudah? Hah? Apa? Sulit. Betul, sulit ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah menebus dosa kita semua. Bahkan Tuhan Yesus juga akan memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus untuk hidup kita, ya, untuk selalu mengingatkan dan mendorong kita berbuat baik. Ya, anak-anak jangan lupa selalu berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus ya, agar menjadi anak Tuhan yang manis ya, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan firman-Nya pada anak-anak semua. Nah, anak-anak, kiranya Tuhan selalu menolong anak-anak untuk melakukan perbuatan baik yang penuh kasih. Anak-anak, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari mana? Dari Yohanes. Ya, sama-sama ya kita belajar ya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Nah, bunyinya apa sih? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ulangi lagi ya, panjang ayatnya ya. Nah, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ya, anak-anak bisa ya ayat hafalannya ya. Oke, nah ceritanya sudah selesai. Sekarang kita minta berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus juga ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga yang baik, untuk Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan tetap menyertai kami selamanya, sehingga kami mampu untuk menceritakan serta menyaksikan karya kasih Tuhan di dunia ini. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai bertemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.